Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Wah, luar biasa ya, puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita semua ya, buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini adalah terus bergerak naik. Wow, terus bergerak naik. Kita bersyukur ya, ada yang terus mendorong, ada pribadi yang terus mengingatkan kita untuk jangan terlalu lama diam dan terus naik gitu ya. Oke, nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan terus bergerak naik. Saya mau ajak kita buka di kitab Bilangan 13 ayat 30. Kitab Bilangan 13 ayat 30, satu ayat yang gak asing buat kita sering bahas ini. Tetapi ada satu yang menarik di sini. Saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini di depan sudah terpampang. 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kami akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saya percaya kita udah hafal sekali dengan kisah ini Bapak Ibu Saudara. Musa memerintahkan 12 pengintai ya. 12 pengintai adalah 12 kepala suku Israel, bukan orang-orang biasa, para pemimpin. Musa perintahkan sebelum masuk tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan Tuhan, terlebih dahulu diintai. Ya, singkat cerita kita tahu 40 hari adalah waktu yang dibutuhkan para pengintai untuk mengintai seluruh negeri kurang lebih seluruh negeri akan mereka masuki dan kita tahu setelah selesai pengintaian itu pulanglah mereka, maksudnya kembali kepada Musa untuk melaporkan hasil pengintaian mereka. Dan ternyata tak ada dua kubu. 10 pengintai melaporkan laporan yang busuk. Ya. Mereka mempengaruhi bangsa Israel bahwa bangsa yang diam di negeri yang akan mereka masuki adalah bangsa yang perawakannya tinggi-tinggi. Dan kemudian ada suku enak yang seperti raksasa. Dan ini yang membuat seluruh umat Israel menjadi takut. Wow, ternyata negeri yang Tuhan janjikan untuk dimasuki ternyata bukan negeri yang enak, tetapi orangnya adalah orang-orang yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang memakan penduduknya katanya. Dan ini membuat segenap hati bangsa Israel menjadi enggan untuk masuk negeri tersebut. Nah, berbeda dengan ya kita tahu ya 2 pengintai yang kita tahu Yosua dan Kaleb, 2 pengintai ini. Dia berkata kita akan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan itu, ya. Jadi terutama di situ di dalam kitab Bilangan ini dikatakan Kaleb, ya. Kaleb yang mengatakan itu, Kaleb berani bukan karena enggak ada alasan, tapi ia memiliki satu alasan yang jelas bahwa Kaleb percayakan janji Tuhan. Yosua dan Kaleb dikatakan mereka ada pribadi-pribadi yang lain jiwa yang ada pada mereka. Ya. Kaleb mengatakan bahwa Tuhan yang telah berjanji maka Tuhan pasti akan membawa mereka masuk ke negeri dan akan memberikan kepada mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Wow. Nah kurang lebih seperti itu ya yang ada di kitab Bilangan. Di mana ada 10 pengintai dan kemudian yang memberikan laporan yang negatif yang membuat takut bangsa Israel. Dan ada 2 pengintai yang mereka percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan mereka yakin Tuhan akan membawa mereka masuk sekalipun pemandangan yang mereka lihat. Mungkin adalah orang-orang yang berperawakan tinggi. Sampai di situ dulu nanti ya, kita masuk lagi ke sana. Nah Bapak Ibu Saudara, rangkaian perjalanan kehidupan orang percaya seringkali dipadankan dengan perjalanan bangsa Israel yang berjalan dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Rangkaian perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian adalah gambaran perjalanan kita orang percaya. Dulu dari Mesir juga, ya dulu diperbudakan, ya dulu sebagai budak dosa. Kemudian dibawa keluar sama Tuhan. Setelah sebelumnya kita masuk, kalau bangsa Israel masuk ke Laut Teberau, kita masuk ke dalam kolam baptisan. Dari situ kita terus melanjutkan perjalanan kita di dalam pimpinan Tuhan. Kalau bangsa Israel dalam penyertaan Tuhan berupa tiang awan, tiang api. Kita pun dipimpin oleh Tuhan. Meskipun bentuknya udah bukan tiang awan, tiang api. Di situ merupakan sebuah perjalanan. Sampai suatu akhirnya masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Masuk ke tempat perhentian. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah gambaran perjalanan kita itu seperti perjalanan bangsa Israel. Ya. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Kristus juga kita melewati tahapan yang sama. Dari situ kita berjalan mengiring Tuhan, mengikuti langkah demi langkah seperti yang Tuhan tunjukkan. Ya. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang Israel akhirnya masuk tanah perjanjian.
Akhirnya nggak semua masuk tanah perjanjian, ada yang tidak masuk tanah perjanjian. Nah, jangan sampai perjalanan kita mengiring Tuhan, jangan sampai juga seperti gambaran orang-orang Israel di masa itu, di mana ternyata nggak semuanya masuk ke tanah perjanjian. Akibat apa? Akibat ketidaktaatan, akibat ketidakpercayaan, dan lain-lain. Dan ini dimulai ketika mereka mempercayai laporan 10 pengintai tersebut. Ya kan, mengapa sebagian besar daripada bangsa Israel nggak masuk? Itu kan diawali dari laporan 10 pengintai tadi. Dikatakan, wah bangsa yang wilayah akan kita masuki ini mengerikan. Mereka memakan penduduknya. Bayangkan kita ini belalang, kita pasti akan dimakan habis. Laporan 10 pengintai itu membuat mayoritas bangsa Israel juga berpikir, iya ya, takut. Akhirnya mereka enggan, ini yang membuat Tuhan marah kan. Perjalanan pengintaian 40 hari, ini akan menjadi perjalanan 40 tahun. Karena orang-orang yang gak percaya ini, mereka gak akan masuk ke tanah perjanjian. Ya. Nah Tuhan ingin perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan ini terus mengikuti tuntunan Tuhan. Terus semakin naik. Yang mau katakan amin. Nah inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan itu terus naik. Seperti layaknya orang menaiki anak tangga. Ya, seperti orang menaiki anak tangga demi anak tangga hingga tiba di tujuan Tuhan dalam kedewasaan yang Tuhan kehendaki. Makanya Bapak Ibu Saudara di dalam ayat firman Tuhan kan, di dalam kitab Ulangan, ya pasal 28 yang udah sering kita dengar, yang sering kita perkatakan mungkin. Di dalam kitab Ulangan di situ dikatakan kan Bapak Ibu Saudara, kita udah pernah dengar penjelasan kenapa ada kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah hukum Tuhan yang dibacakan kembali, peraturan Tuhan yang dibacakan kembali menjelang mereka memasuki tanah perjanjian. Karena gini, ada angkatan yang belum sempat dengar tentang hukum-hukum Tuhan karena mereka masih kecil, ada yang masih bayi. Maka menjelang mereka masuk tanah perjanjian, di tepian sungai Yordan, di dataran Yordan, di situ Musa membacakan kembali hukum-hukum Tuhan dan itu dicatat di dalam kitab Ulangan. Nah di situ kan ingat ya, pesan Musa kepada bangsa Israel di Ulangan pasal ke-28 ayat 1. Ini kalau yang dengar 2 kerajaan pasti hafal sekali dengan ayat ini. Ulangan 28 ayat 1 bunyinya begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya. Musa udah nasihatkan nih. Mungkin Musa kan memang gak lanjut kalau tugasnya udah selesai. Dia menyampaikan gini, jika engkau baik-baik, itulah nasihat Musa kepada bangsa Israel. Kalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, setelah itu kan baru ayat 3, 4 selanjutnya sampai ayat 14 itu kan janji-janji berkat Tuhan yang luar biasa. Nah salah satunya ayat 13 kita lihat. Waktu mereka baik-baik mendengar suara Tuhan, maka berkat apa salah satunya yang mereka terima adalah Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Nah Bapak Ibu Saudara, di ayat ini dulu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik. Nah akan tetap naik. Siapa yang mau akan tetap naik? Oh kita semua ya, cepat banget ayatnya. Puji Tuhan ya, kita semua ingin tetap naik. Nah kata naik di sini menggunakan kata halah. Kata halah adalah to go up, to climb out, to climb up. Seperti orang menaiki anak tangga. Tuhan mau kita terus, perjalanan kita ini semakin naik. Seperti orang menaiki anak tangga, makin naik, makin lama makin tinggi, makin lama makin mencapai tujuan Tuhan. Artinya Tuhan ingin perjalanan umatnya di dalam mengiring Tuhan itu semakin naik seperti orang tadi ya, seperti orang menaiki anak tangga demi anak tangga. Tapi tentunya gini, makna semakin naik ini bukan secara literal bahwa nanti ada anak tangga beneran yang akan kita naik ya. Bukan itu, tapi ini seperti kiasan, tetapi intinya adalah Tuhan mau kita semakin naik. Semakin apa? Semakin naik. Tuhan mau kita semakin naik, semakin meningkat. Ya. Yaitu yang dimaksud dengan semakin naik adalah kehidupan yang dimana kita setia di dalam mengiring Tuhan.
kita mendengar dan melakukan perintah-perintahnya, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan, dan akhirnya menjadi seperti Tuhan, seperti Kristus. Itulah tujuan akhir yang Tuhan mau kita mencapainya. Semakin naik, semakin seperti Dia. Nah, sampai di sini kita paham ya. Nah, sekarang kembali lagi ke peristiwa 12 pengintai itu. Nah, ada satu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kan kita tahu kan 10 pengintai ini menyampaikan kabar yang gak baik. Membuat sebagian besar bangsa Israel menjadi ciut dan enggan masuk tanah perjanjian. Nah, 2 orang yang tadi dikatakan lain jiwanya. Nah, di sini dikatakan salah dalam hal ini Kaleb kan yang dicatat di bilangan yang banyak bicara. Kaleb meyakinkan hati bangsa Israel di hadapan Musa untuk jangan terpengaruh dengan laporan 10 pengintai. Melainkan tetap percaya dan mari kita terus maju. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, yang menarik ini. Tidak, kita akan maju dan menduduki. Kita akan maju. Nah, kata maju yang digunakan adalah kata hala. Di situ dikatakan kita akan tetap naik. Kalau di terjemahan bahasa Inggris jelas ada di situ. Tetapi dalam bahasa Indonesia kita akan maju. Kita akan hala sebetulnya. Kita akan tetap naik. Ya. Artinya ia mengajak bangsa Israel untuk jangan menjadi turun. Melainkan terus berjalan maju dan semakin naik di dalam mengiring Tuhan. Nah, inilah arti kalimat tersebut. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini, perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan yang telah kita tempuh, apabila kita mau menengok ke belakang. Oke, kita katakanlah kita ada di titik hari ini. Ketika kita menengok ke belakang, Tuhan bilang, ada banyak sebetulnya anak tangga demi anak tangga yang telah kita lalui. Meskipun masing-masing anak tangga yang telah kita capai itu mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau kita mau nengok ke belakang, ternyata mungkin bukan sekedar nengok ke belakang sambil lihat ke bawah. Waduh, lumayan banyak anak tangga yang sudah dilalui. Ada perjalanan yang udah kita tempuh. Mungkin dari yang terbawah waktu awal-awal iring Tuhan. Naik setapak demi setapak, dan kalau kita ada di titik hari ini, waktu kita lihat ke belakang, lumayan udah naik terus. Cuman masing-masing mungkin berbeda pencapaiannya. Ya. Sampai di titik ini, waktu kita lihat ke belakang, betul mungkin udah banyak anak tangga yang telah kita naiki. Tetapi di titik hari ini, Tuhan kasih pesan, terus bergerak naik. Apa pesannya? Terus bergerak naik. Ya, kenapa sampai Tuhan kasih pesan terus bergerak naik? Mungkin kita berpikir apa maksudnya disuruh terus bergerak naik? Nah, yang pertama, kemungkinan pertama adalah gini. Mungkin ada yang sudah merasa lelah di dalam mengiring Tuhan. Banyak hal yang mungkin bisa membuat orang percaya merasa lelah. Mungkin ada yang merasa mengapa mengiring Tuhan kok begitu-begitu saja. Mungkin ya, nggak tahu, tetapi ini kan kita melakukan analisis. Kok iring Tuhan kayak jenuh? Sehingga membuat mungkin orang yang berpikiran seperti itu rasanya, waduh udah terlalu berat untuk berjalan menapaki anak tangga berikutnya. Rasanya begini-begini aja. Udahlah diam dulu. Atau mungkin kita juga nggak berkata seperti itu. Mungkin tanpa kita sadari, mungkin tanpa disadari ada orang percaya memutuskan ya udah begini-begini aja lah. Kok sepertinya iring Tuhan kok seperti semakin berat. Apalagi kalau dengar pesan demi pesannya. Kan ada yang ngomong gitu kan. Kok berat-berat sih pesannya. Baru seminggu baru juga mikir mau lakukan apa enggak. Udah datang pesan berikutnya. Sehingga rasanya kok yang ini belum kok udah ditambah lagi kok semakin berat. Gitu. Apapun Bapak Ibu Saudara. Ketika mungkin ada orang percaya yang berpendapat, yang berpikiran seperti itu. Tuhan berkata, ayo terus bergerak maju. Kemungkinan yang kedua. Mungkin ada orang percaya yang merasa sedang bergerak naik padahal tidak.
Kalau kita masih ingat pesan Tuhan ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa 1-2 bulan ke belakang kalau nggak salah. Apakah kita sedang berlari atau merasa sedang berlari? Nah ini kan bahaya ya, satu kata merasa itu kan bahaya kan. Sedang berlari beneran apa merasa sedang berlari padahal enggak berlari. Nah, ini pun sama. Ada orang yang merasa sedang tenang-tenang aja, aku mah kayak lagi menaiki tangga, padahal merasa sedang menaiki tangga. Merasa sedang naik mengikut Tuhan. Kenapa bisa ada orang bisa merasa sedang berlari atau merasa sedang menaiki tangga? Bukan, jadi artinya gini, hanya karena mungkin sama-sama berkeringat, hanya mungkin karena sama-sama bersibuk beraktivitas, lantas kita sedang merasa berada dalam trek pertandingan yang Tuhan maksud. Padahal sedang tidak melakukan pertandingan, hanya merasa. Kenapa? Sama-sama berkeringat, sama-sama capek. Ya. Jangan-jangan ada orang percaya yang lagi berlari atau berjalan di atas mesin treadmill. Berkeringat sih, capek sih, tapi ternyata masih di tempat yang sama. Apabila kita enggak menangkap visi yang Tuhan berikan dan enggak mau tahu pesan demi pesan yang Tuhan berikan, lalu kita merasa sedang berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu hanya merasa aja. Sama seperti bangsa Israel. Hanya karena sama-sama berada dalam rombongan perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, lantas berkesimpulan bahwa semua orang Israel sedang bergerak naik. Nah sekarang kembali ke dalam perjalanan bangsa Israel. Semua dalam rombongan yang sama. Sekarang pertanyaannya gini, apakah semuanya sedang bergerak naik? Kalau kita udah tadi dijelaskan makna bergerak naik. Apakah seluruh bangsa Israel yang ada di rombongan yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, apa bisa dikatakan semua sedang bergerak naik? Tidak. Karena ada 10 pengintai dan sebagian besar bangsa Israel yang sebetulnya hatinya enggan untuk memasuki tanah perjanjian, tapi mereka tetap akhirnya berjalan. Ini kan yang membuat perjalanan menjadi 40 tahun kan. Karena Tuhan bilang orang-orang yang gak percaya ini gak akan masuk dan butuh 40 tahun untuk bikin mereka semuanya mati di padang gurun. Jadi berada dalam satu rombongan perjalanan yang sama, bergerak maju ke arah tanah perjanjian. Mengikuti tiang awan dan tiang api. Bukan artinya semua sedang bergerak naik. Hanya beberapa yang sedang bergerak naik. Yaitu mereka yang percaya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Percaya Tuhan akan membawa mereka masuk. Tapi ternyata kan ada orang yang aku takut untuk memasuki, aku gak percaya apa yang Tuhan janjikan. Tetapi sambil tetap sama-sama bergerak naik. Nah apakah mereka yang 10 pengintai dan seluruh sebagian besar bangsa Israel dikatakan sedang bergerak naik? Tentu tidak. Apapun kondisinya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur sama Tuhan kalau melalui pesannya ini, di titik manapun kita saat ini berada, Tuhan sedang berkata kepada masing-masing kita, terus bergerak naik. Yang mau katakan amin. Ya. Tuhan mau kita bilang sama diri kita sendiri, mari kita panggil masing-masing nama kita, seperti saya, Ishak, terus bergerak naik. Sebutkan nama masing-masing. Wah keren, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Artinya gini, kita bersyukur. Tuhan pasti tahu keadaan masing-masing setiap kita. Yang satu dengan yang lain mungkin berbeda. Mungkin ada beberapa keadaan-keadaan yang Tuhan melihat perlu dikuatkan lagi. Ayo terus bergerak naik, ayo terus berjalan maju. Karena seringkali tanpa disadari, gak sedikit orang percaya kan gak tahu sebetulnya aku lagi naik apa enggak sih. Sebenarnya aku lagi berjalan maju atau enggak sih. Sebenarnya aku lagi sedang berlari atau enggak sih. Jadi kita bersyukur untuk setiap pesan demi pesannya yang menandakan bahwa ternyata perlu diingatkan lagi untuk terus bergerak naik. Ya, oke, kita sekarang masuk kepada beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menjadi orang-orang yang terus bergerak naik. Yang pertama adalah gini, beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama, pahami bahwa tidak semua aktivitas yang kita lakukan akan membawa kita menaiki anak tangga apabila bukan itu yang Tuhan kehendaki. Pahami bahwa tidak semua aktivitas yang kita lakukan akan membawa kita menaiki anak tangga. Ya, dalam tanda kutip anak tangga itu. Apabila bukan itu yang Tuhan kehendaki. Jadi gak semua aktivitas itu adalah sedang membawa kita menaiki tangga yang Tuhan kehendaki.
Ayatnya di Bilangan 13 ayat 30 tadi kan. Kaleb yang menyadari bahwa ayo kita terus bergerak naik. Ada tujuan Tuhan di depan. Dan Tuhan akan membawa kita masuk. Nah orang yang nangkep itu adalah orang yang sedang menaiki anak tangga itu. Tadi saya katakan kan, gak semua orang ada di dalam rombongan perjalanan bangsa Israel sedang menaiki tangga. Karena ada 10 pengintai dan sebagian besar bangsa Israel yang sebetul hatinya gak ke sana. Ini hati yang sebetulnya gak tertuju, yang gak percaya apa yang Tuhan janjikan. Mereka mungkin sama-sama berjalan, sama-sama berada dalam rombongan yang sama, ya, sama-sama berjalan ke arah yang sama. Namun pikirannya sudah tidak lagi, hatinya sudah gak memegang visi Tuhan lagi. Sudah gak mengikuti arahan demi arahan Tuhan lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat ada orang-orang percaya yang berjalan naik, semakin naik. Dan ada orang-orang percaya yang gak semakin naik. Gambarannya adalah tadi kan, tentang 12 pengintai yang adalah 12 kepala suku yang mewakili bangsa Israel. Kenapa bisa 10 pengintai yang sebetulnya bukan orang sembarangan? Kok kenapa akhirnya mereka membuat enggan hati seluruh bangsa Israel? Penyebabnya adalah gini Bapak Ibu Saudara, cara pandang yang salah akan melahirkan sikap hati dan tindakan yang salah. Sebaliknya cara pandang yang benar akan melahirkan sikap hati dan tindakan yang benar. Maka itu cara pandang itu perlu sekali. Maka waktu kita membiasakan diri untuk bertekun di dalam firman Tuhan, sebetulnya cara pandang kita tuh lagi diluruskan, lagi dikalibrasi sebetulnya. Karena firman Tuhan kan mengatakan firman Tuhan ada pelita buat kakiku, terang buat jalanku. Ketika orang percaya enggak menjadikan firman sebagai tuntunannya, maka arah langkahnya pun enggak seperti ke arah yang Tuhan inginkan. 12 pengintai sama-sama menyaksikan yang sama. Semua 12 pengintai kan awalnya masuk ke wilayah yang mereka akan masuki, tanah Kanaan itu kan. Mereka semua melihat pemandangan yang sama. Mereka melihat hasil bumi yang baik, hasil pertanian yang ukurannya besar-besar. Tapi mereka juga sekaligus mereka juga sama-sama melihat. Ternyata penduduk di sana adalah orang-orang yang berperawakan tinggi. Dan ketika mereka tiba di wilayah yang bernama Hebron, di situ ada penduduk, ada suku Enak yang ukurannya lebih tinggi lagi. Mereka dikatakan seperti raksasa-raksasa. Semua ngelihat. Joshua dan Kaleb ikut lihat semua. Ya. Tapi yang membuat beda adalah 10 pengintai berkesimpulan bahwa hanya karena mereka melihat penduduk Kanaan yang orangnya tinggi-tinggi, ditambah suku Enak yang seperti raksasa, mereka berpikir orang ini pasti akan memakan sesama penduduknya. Ini kan yang menjadi laporan 10 pengintai kan. Mereka adalah orang yang memakan penduduknya. Sebetulnya kan gini kan, itu hanya ketakutan yang 10 pengintai sehingga mereka berkata mereka adalah orang-orang kanibal. Adakah Alkitab mencatat bahwa mereka makan orang? Kan enggak kan, itu ketakutannya si 10 pengintai. Ketika melihat ada orang yang tinggi-tinggi perawakannya, belum ditambah suku Enak yang kayak raksasa. Wah ini pasti makan orang ini. Dan ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, dan waktu mereka melihat diri mereka melihat diri mereka betapa kecilnya. Lagi-lagi cara pandang yang salah. Masalahnya adalah cara pandang mereka yang salah sudah membuat diri mereka takut terlebih dahulu. Penyebabnya adalah gini, sebetulnya penyebabnya adalah mereka tidak menyadari dengan siapa mereka berjalan. Ketika orang percaya gak menyadari dengan siapa mereka berjalan, maka seluruh pandangannya juga salah. Sebaliknya, berbeda dengan Joshua dan Kaleb. Mereka memiliki cara pandang yang benar, sikap hati yang benar, dan tindakan yang benar. Mereka sama-sama melihat keadaan tanah yang akan mereka masuki. Mereka sama-sama melihat orang-orang berperawakan tinggi. Mereka sama-sama melihat suku Enak yang seperti raksasa itu. Tapi mereka menyadari, aku kan gak berjalan sendiri. Tuhan kan yang berjanji akan membawa kita masuk ke tanah yang dijanjikan. Artinya Tuhan akan menyertai. Boleh mereka tinggi-tinggi, mereka boleh seperti raksasa. Tapi waktu Joshua dan Kaleb memandang diri mereka, aku pun gak kalah besar. Karena mereka akan kita telan habis. Wah luar biasa. Mereka benar kan,
Joshua dan Kaleb bilang, itu raksasa rasa itu akan aku telan habis. Kenapa? Mereka nggak mau memandang diri mereka kecil loh. Kenapa? Karena mereka udah terbiasa berjalan bersama Tuhan yang besar, katakan amin. Berjalan bersama Tuhan yang dahsyat. Mereka sadar sekali mereka berjalan bersama Tuhan. Maka cara pandang mereka pun menjadi berbeda. Betul melihat raksasa, mereka pikir, alah raksasa, bisa apa dia? Orang-orang berperawakan tinggi, dia lihat. Tapi mereka juga melihat diri mereka gak kalah besar. Nah dari cara pandang yang salah, membuat orang memiliki tindakan, berakhir dengan tindakan yang salah. Joshua dan Kaleb berkata, Tuhan yang berjanji akan membawa kita masuk. Nah akibat dari cara pandang yang besar, Kaleb selanjutnya berkata, nah itulah mengapa Kaleb di dalam Bilangan 13 ayat 30, dia berani berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita akan terus bergerak naik, katanya. Wow, luar biasa. Ya. Nah artinya apa? Ke-10 pengintai yang telah mempengaruhi sebagian bangsa Israel, mereka enggak semakin bergerak naik. Hanya mereka yang nangkep apa yang Tuhan kehendaki dan berjalan di dalam, itu yang membuat seseorang naik. Makanya kalau kita lihat kan, Kaleb, ya khususnya kisah tentang Kaleb di dalam kisah ini banyak ditekankan. Kita lihat perjalanan Kaleb kan, betul dia berjalan 40 tahun kan, kenapa? Iya ikut ke bawah kan Tuhan bilang, 40 hari pengintaian akan menjadi 40 tahun perjalanan sampai mereka yang gak percaya binasa di padang gurun. Akibatnya Joshua dan Kaleb ikut terbawa menjadi ke dalam perjalanan yang panjang 40 tahun. Namun perjalanan panjang 40 tahun akibat yang tadi 10 pengintai, apakah membuat Joshua dan Kaleb akhirnya menjadi, capek ya, kok jadi panjang sih? Enggak. Kalau kita lihat Kaleb, nah makanya kita buka di Joshua 14. Nah kita sering dengar juga ini ya. Joshua 14 ayat 10. Ini yang dikatakan ketika Kaleb berkata, kita akan terus maju, kita akan bergerak semakin naik. Betul. Kaleb terus gak pernah lelah. Joshua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Bayangkan 45 tahun ya. Dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Wow, ini udah 25 tahun, lanjut ya 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Ini yang ngomong nih opa-opa umur 85, dia katakan nih, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Satu ayat lagi. Artinya ayat-ayat ini saya mau tunjukkan bahwa wow, ternyata bukan cuma waktu Kaleb ngomong doang akan terus bergerak naik, dia betul terus bergerak naik. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, maksudnya wilayah Hebron. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Semangatnya untuk berkata mereka akan, bukannya si orang enak yang akan menelan mereka habis. Tapi Kaleb berkata kita yang telan mereka habis. Perjalanan panjang sampailah mereka di tanah perjanjian. Kaleb minta berikan aku Hebron. Itu ada di ayat yang lain kalau kita berikan aku Hebron. Kenapa? Aku akan benar telan habis itu raksasa-raksasa. Dan Kaleb melakukannya. Makanya Hebron adalah wilayah di mana Kaleb dan keturunannya berada. Terus bergerak naik. Enggak pernah surut semangatnya. Itu yang pertama. Ya, jadi yang pertama yang disebut bergerak naik bukan mereka yang seperti sama-sama berjalan dalam satu rombongan yang sama. Tetapi mereka yang nangkep rencana Tuhan. Jadi yang pertama pahami bahwa tidak semua aktivitas yang kita lakukan akan membawa kita menaiki anak tangga. Apabila bukan itu yang Tuhan kehendaki. Dan kita bersyukur Tuhan kasih terus tuntunannya. Katakan amin. Tuhan kasih kita visinya. Tuhan kasih kita pesan demi pesan. Untuk membuat kita apa? Terus mengikuti, berjalan semakin naik.
Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua harus kita pahami. Yang kedua adalah pahami cara Tuhan membawa kita naik adalah setahap demi setahap. Cara Tuhan membawa kita naik adalah setahap demi setahap. Ayatnya masih sama, Bilangan 13 ayat 30 kan. Seperti yang Kaleb katakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Makanya kan perjalanan Kaleb tetap bergerak naik. Tetapi terus tahap demi tahap dia lewati, tahap demi tahap dia lewati. Seperti menaiki anak tangga. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau dari bawah, kalau nggak pakai lift, kita menaiki anak tangga setahap demi setahap. Apakah kita berhadapan dengan seluruh rangkaian anak tangga dari bawah lurus naik terus ke atas? Kan enggak ya. Ada anak tangga, kemudian ada jalan lurus, kemudian berbelok naik lagi. Ya, setahap demi setahap. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar ada beberapa tempat wisata yang memiliki anak tangga yang jumlahnya banyak sekali. Kalau di Indonesia salah satunya di Bali ya, di satu pulau Nusa Penida. Ada satu pantai, Klingking Beach. Untuk sampai ke situ harus melewati anak tangga yang jumlahnya banyak. Bukan cuma jumlahnya banyak, curam. Jadi nggak semua orang mau menuju pantai itu. Karena untuk menuruni aja perlu waktu 1 jam katanya. Memang sangat nggak menarik sekali, apalagi orang-orang yang sudah usianya sudah lumayan banyak untuk menuruni anak tangga yang curam dan sampai ke pantai itu butuh 1 jam dan nanti pulang naik lagi itu membutuhkan waktu 2 jam katanya. Jadi kalau ada yang masalah dengan kaki, ada yang masalah dengan lutut, ada masalah dengan usia, kebanyakan orang nggak akan menaiki itu. Sebetulnya jumlahnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak, cuman curam. Nah Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar di Tiongkok ada satu tempat wisata di Tianmen Mountain. Tianmen Mountain itu ada satu tempat wisatanya di mana di ujungnya di situ ada sebuah lubang di mana itu menarik sekali orang untuk naik ke sana, tapi untuk naik ke sana perlu menaiki anak tangga 999. Hampir 1000 anak tangga. 1000 anak tangga bisa dikalikan tuh gedung berapa lantai itu. Ini aja kita kan enggak, ini kan cuma puluhan. Itu berapa di China, di Tiongkok itu 1000 kurang lebih ya, 999. Di Norwegia, nah ini data dulu. Di Norwegia ada tempat wisata Florly Stairs. Di situ anak tangganya berapa ya Bapak Ibu Saudara? 4.444. Wah, yang 1000 aja belum. Ini udah 4.444. Artinya kalau kita, jadi gini, nggak semua orang tertarik untuk menaiki anak-anak tangga yang jumlahnya ribuan tersebut Bapak Ibu Saudara. Ya. Seringkali alasannya yang tadi ya, kaki lah, lutut lah, usia lah dan lain-lain. Jadi ternyata orang-orang yang datang ke sana nggak semuanya berniat untuk melakukannya, mereka akhirnya cuma foto-foto di bawah. Hanya orang-orang tertentu saja yang akhirnya naik, dan kalau udah naik mereka akhirnya tergelepar di atas karena bayangin panas itu kaki. Nah, perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan itu bagaikan menaiki anak-anak tangga. Hingga entah sampai anak tangga yang keberapa kan nggak tahu. Ya. Yang harus dinaiki, istilahnya begitu ya. Bisa jadi anak tangganya jumlahnya melebihi tadi ya, tempat-tempat wisata tadi ya. Maklum butuh berpuluh tahun ya, untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak memperlihatkan seluruh rangkaian anak tangga dari bawah sampai ujungnya ke atas. Karena gini, kalau sampai Tuhan memperlihatkan nih, inilah seluruh, baru waktu kita pertama kenal Tuhan, Tuhan gak bilang inilah seluruh rangkaian anak tangga yang harus kamu naiki sampai ke atas. Kalau kita diperlihatkan, barangkali udah ciut semuanya. Kita gak tahu berapa tinggi atau berapa jauh perjalanan yang harus kita tempuh. Nah, yang saya mau sampaikan di poin 2 adalah gini, Tuhan hanya menunjukkan apa yang perlu kita lihat saat ini. Dia menuntun kita tahap demi tahap, fase demi fase, pesan demi pesan. Tuhan memberikan visi jangka panjang, Tuhan memberikan visi tahunan buat umatnya. Tuhan memberikan tuntunannya minggu demi minggu, tahap demi tahap. Untuk apa? Untuk kita menaiki fase demi fase, enggak sekaligus.
Tuhan mau kita menangkap apa yang menjadi arahannya. Tuhan mau kita menghidupinya. Kemudian kita mulai berjalan naik. Seperti perjalanan Yusuf, saya pernah sampaikan ini juga. Seperti perjalanan Yusuf. Dari rumah orang tuanya, dia sebagai anak yang diberikan pakaian jubah yang indah. Dia belum tahu hari-hari ke depan dia akan dibawa seperti apa. Tapi bisa kita bayangkan kalau Yusuf di awal waktu dia masih di rumah orang tuanya, masih pakai pakaian jubah yang indah. Kemudian Tuhan kasih lihat seluruh rangkaian perjalanan yang harus Yusuf tempuh. Kira-kira Yusuf mau gak berjalan di situ? Mengikuti rangkaian yang Tuhan sudah rancangkan buat Yusuf. Saya percaya Yusuf pun gak mau, Tuhan gak mau, terlalu berat, terlalu curam, terlalu tinggi, terlalu banyak, terlalu sulit, terlalu susah. Maka Tuhan tuntun Yusuf fase demi fase. Fase demi fase. Dan waktu fase demi fase, Yusuf belum tahu nih ke depannya seperti apa. Tapi ya udah berjalan aja dulu. Berjalan dulu aja, berjalan dulu aja. Dia minta kekuatan Tuhan karena dia tahu Tuhan pasti mimpi bahwa di ujung sana ada sesuatu yang luar biasa. Ini membuat Yusuf semangat. Wah, aku bakal jadi sesuatu nih. Makanya kesulitan demi kesulitan yang dihadapi itu satu penghiburan buat dia. Pasti di depan ada sesuatu. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Maka dia terus berjalan. Langkah demi langkah. Kan makanya perjalanan Yesus kan banyak sekali fase-fasenya. Nanti masuk sumur lah. Nanti dijual ke pedagang Midian. Nanti dijual ke Potifar. Nanti difitnah. Nanti masuk penjara. Nanti itu demi itu. Tapi seluruh rangkaian. Di tengah tantangan. Di tengah problem yang dihadapi. Dia terus berjalan bersama Tuhan. Ini membuat Yusuf dimampukan sampai di ujung. Wah, Yusuf baru ngerti, oh seperti ini toh yang Tuhan ingin aku alami. Karena Tuhan baunya fase demi fase. Enggak sekaligus Tuhan perlihatkan seluruh rangkaian. Artinya gini Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau membawa kita ke sebuah wilayah yang bernama How God. Gimana Tuhan aku bisa menyelesaikan ini? Tuhan gak mau membawa kita ke dalam satu wilayah bernama Why God. Kenapa Tuhan aku harus mengalami ini? Yusuf gak pernah komplain Bapak Ibu Saudara. Yusuf cuma bilang Tuhan kuatkan aku aja. Mampukan aku. Mungkin ini gak mudah buat aku. Tuntun aku. Perjalanan Daud sangat gak mudah. Dikejar-kejar hendak dibunuh. Satu yang menjadi kekuatan buat Daud adalah dia punya Tuhan yang selalu menuntun dia. Mungkin hari ini keadaan kita pun mungkin sedang ada yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi bukan artinya kita berhenti melangkah. Bagian kita adalah bukan why God, kenapa Tuhan aku jadi begini. Tapi bagian kita adalah how God, tuntun aku Tuhan. Kuatkan, gimana caranya? Gimana caranya? Tuntun, arahkan aku. Dan ini yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan kasih tuntunnya buat kita demi minggu dengan tujuan supaya kita tetap naik. Yang percaya katakan amin. Yang mau terus berjalan bersama Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.